Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak-anak. Pagi, Bu. Apa kalian udah pada sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum materi pembelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Tolong ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai materi, kita absen terlebih dahulu ya, murid-murid. Iya, Bu. Afri, Hadir. Rida, Hadir. Bintu, Hadir, Bu. Pradita, Hadir. Regina, Hadir. Vira, Hadir, Bu. Sapira, Saya, Bu. Mardi. Nggak masuk, Bu. Kemana Mardiansah? Nggak ada keterangan. Rizka, Hadir. Ajeng. Sakit. Ajeng kemana? Sakit, Kok Bu. 2 hari gak masuk? Iya, Bu. Sakit udah 2 hari. Besok minta surat keterangan dokter ya. Iya, Bu. Oke, materi kita dimulai dari bab 1, yaitu tentang penataan produk dalam bisnis retail. Nah, di sini ada halaman 5. Ya, dibuka ya kalian bukunya anak-anak. Iya, Bu. Di sini kita menjelaskan tentang penataan produk. Apa sih itu penataan produk? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Nah, kalau emang nggak ada yang tahu, di sini Ibu jelaskan ya tentang penataan produk. Kita pelan-pelan ya anak-anak. Nah, penataan produk merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam keseharian operasional sebuah toko. Nah, ini itu sangat berpengaruh langsung pada keberhasilan penjualan produk di dalam toko, terlebih lagi bagi toko-toko retail. Apalagi retail-retail yang modern, seperti contohnya yaitu minimarket, supermarket, maupun hypermarket. Nih, dilihat ya murid-murid, ada yaitu tentang mengenal penataan produk. Nah, mengenal penataan produk itu biasanya bisnis marketing memerlukan sebuah komunikasi antara produsen dengan konsumen untuk mempromosikan barang secara langsung agar dapat menarik calon pembeli. Pengertian penataan produk. Apa sih pengertian penataan produk itu? Ayo, apa? Nggak tahu, Bu. Ayo dipikirin dulu apa itu penataan produk yang tadi udah Ibu jelaskan. Nah, di sini jadi pengertian penataan produk itu dikenal dengan istilah display. Nah, display dapat diartikan penataan barang dagang di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen. Nah, di sini itu ada 3 pengertian penataan produk menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ngadiman. Nah, Ngadiman itu mengatakan bahwa penataan produk adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis barang. Nah, pengelompokan jenis barang, jadi sesuai jenis barangnya, yang barang food, non-food, disesuaikan ya. Lalu, menurut William Jessup, ini, penataan produk adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatannya. Nah, kayak kalian kalau lagi pergi jalan-jalan ke mall pasti ngelihat kayak barang-barang ini tuh kalian tertarik melihat dari matanya, wah bagus nih bajunya gitu. Lalu menurut Sophia dan Shihabuddin, penataan produk yaitu suatu yang dilakukan untuk menata barang yang mengarah pembeli
agar tertarik untuk melihat dan memutuskan untuk membeli. Ya kayak kalian apa sih, kayak toko-toko yang pasti yang pertama dipajang itu bajunya pasti yang bagus-bagus banget kan, yang bikin menarik, yang bikin menarik tuh dari mata gitu. Wah, bagus nih baju. Jadi kesimpulan yang tadi sudah Ibu jelaskan dari pengertian penataan produk dari para ahli, yaitu kesimpulannya adalah penataan produk merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam keseharian operasional pengelolaan sebuah toko retail, terutama retail modern. Oke, murid-murid, apa ada yang sudah mengerti tentang pengertian penataan produk? Sudah, Bu. Oke, nanti selanjutnya kita lanjut lagi ke tentang tujuan penataan produk. Nah, tujuan penataan produk itu terbagi menjadi dua macam, yaitu attention and interest customer, dan yang kedua yaitu desire dan action customer. Apa sih attention dan interest customer itu? Nah, sini Ibu jelaskan ya. Attention and interest customer itu untuk menarik perhatian para pembeli yang dilakukan dengan cara menggunakan lampu pernak-pernik, cat dinding bervariasi warnanya. Nah, bila perlu, tokonya itu dikasih hiasan. Nah, tujuannya yaitu untuk lebih mengarah kepada calon pembeli agar tertarik pada produk serta ingin masuk ke toko yang kita punya. Jadi kalian suka tertarik gak sih melihat toko yang kayak banyak lampu-lampunya, pernak-pernik gitu, atau warna-warni, temboknya yang bervariasi. Jadi itu tujuannya itu untuk menarik konsumen agar masuk ya. Lalu yang kedua yaitu desire dan action customer. Nah, desire dan action customer itu yaitu display yang bertujuan menimbulkan keinginan calon pembeli sehingga tertarik untuk barang-barang yang dipamerkan atau dipajang di toko. Kayak kalian melihat ke store Matahari gitu, pasti ada produk yang dipajang-pajang oleh patung kayak wah bagus nih gitu. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan penataan produk. Udah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Apa itu tujuan penataan produk? Apa? Ayo, apa murid-murid? Menjelaskan tentang macam-macam penataan produk. Apa aja macam-macam penataan produk? Nggak tahu, Bu. Nah, macam-macam penataan produk itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Windows Display. Apa itu Windows Display? Nggak tahu, Bu. Nah, Windows Display itu contohnya seperti etalase. Ada yang tahu gak sih etalase? Tahu, Bu. Apa? Tempat nyimpen barang, Bu. Ya, etalase itu semacam untuk tempat kaca, barang kaca, tapi kaca ya bentuknya, yang bertujuan untuk menarik minat konsumen serta menjaga keamanan barang. Itu tujuan dari Windows Display. Nah, lalu yang kedua yaitu interior display. Interior display itu barang-barang yang umumnya digunakan untuk barang-barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, yang biasanya diletakkan di dalam etalase, gondola, meja, rak. Di sini biasanya ditemukan di supermarket. Interior itu
Macam-macam penataannya biasa ditemukan di supermarket seperti gondola. Interior display itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama merchandise display. Nah, merchandise display itu mendapatkan 2 bagian, yaitu pertama open interior display dan close interior display. Nah, merchandise display ini yaitu menempatkan barang-barang dagangan di dalam toko. Nah, dibagi menjadi 2 macam. Open interior display. Nah, open interior display itu barang yang diletakkan secara terbuka, bisa dilihat dan dipegang. Contohnya yaitu baju, boneka, dan bagian lain-lainnya yang biasa kalian temukan di sebuah mall, toko baju. Nah, kalau yang close interior display itu yaitu barang yang tertutup, bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Seperti contohnya kalau kita beli perhiasan, itu tidak bisa sembarangan kita megang barangnya, ya kan? Pasti kalau ingin membeli perhiasan itu kita nunjuk dari kaca, baru diambil sama si penjualnya. Lalu selanjutnya yaitu architectural display. Nah, architectural display itu menata barang-barang dengan sesuai dengan menata barang-barang dagangan sesuai dengan penggunaannya. Contohnya yaitu seperti kursi. Kalau kita beli kursi pasti ditempatkan di sudut ruang tamu, dan beli rak piring pasti ditaruhnya di dapur. Nah, kita beli barang itu sesuai dengan penggunaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu storing and decoration. Nah, storing and decoration itu digunakan untuk memberi arah kepada calon pembeli. Nah, sedangkan decoration itu umumnya itu dalam acara khusus seperti hari raya dan hari raya Natal, itu decoration. Lalu dealer display. Nah, dealer display yaitu seperti simbol-simbol, petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen, ya, seperti apa ya, simbolnya itu kalau kalian beli produk suka mendapatkan simbol kan, kayak lambang segitiga terus 1 kali pemakaian, seperti itulah. Lalu kita lanjut ke exterior display. Nah, exterior display itu yaitu pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Lalu solari display. Solari display itu menempatkan barang dagangan di bagian departemen store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk. Misalnya yaitu pakaian yang digunakan pada patung model. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian penataan produk, tujuan penataan produk, macam-macam penataan produk. Apa sudah jelas tentang bagaimana pengertian produk, tujuan penataan produk, macam-macam penataan produk? Jika ini semua sudah jelas, kita akan lanjut ke B, yaitu pengelompokan barang dalam penataan produk. Nah, di sini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu tujuan pengelompokan barang. Nah, tujuan pengelompokan barang ini dibagi menjadi 2. Ada tujuan pengelompokan barang bagi penjual
Di sini Ibu jelaskan pengelompokan barang dalam penataan produk. Nah, barang dagangan adalah barang yang siap untuk dijual atau siap untuk diperdagangkan, baik dijual untuk dilakukan proses produksi kembali maupun barang yang dijual untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri. Jika ini semua sudah jelas, kita akan lanjut ke B, yaitu pengelompokan barang dalam penataan produk. Nah, di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu tujuan pengelompokan barang. Nah, tujuan pengelompokan barang ini dibagi menjadi dua. Ada tujuan pengelompokan barang bagi penjual dan ada tujuan pengelompokan barang bagi pembeli. Nah, di sini Ibu jelaskan pengelompokan barang dalam penataan produk. Nah, barang dagangan adalah barang yang siap untuk dijual atau siap untuk diperdagangkan, baik dijual untuk dilakukan proses produksi kembali maupun barang yang dijual untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri. Nah, jika sudah jelas tentang pengertian penataan produk, tujuan penataan produk, macam-macam penataan produk, Ibu akan melanjut ke poin B, yaitu pengelompokan barang dalam penataan produk. Nah, pengelompokan barang dalam penataan produk yaitu barang dagangan yang barang yang siap untuk dijual atau siap untuk diperdagangkan, baik dijual untuk dilakukan proses produk kembali maupun barang yang dijual untuk dipakai oleh konsumsi sendiri. Nah, kegiatan pengelompokan barang ini yaitu disesuaikan dengan jenis-jenis barang yang akan ditata. Sangat penting untuk dipelajari hal ini karena dengan kegiatan pengelompokan jenis barang, jenis barang yang akan ditata akan mempengaruhi kerapihan dan penampilan produk bagi para calon pembeli yang berkunjung di toko atau supermarket. Selanjutnya yaitu pengelompokan barang dalam penataan produk itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tujuan pengelompokan barang. Nah, tujuan pengelompokan barang itu dibagi menjadi ada tujuan pengelompokan barang bagi penjual dan tujuan pengelompokan bagi pembeli. Nah, yang di sini itu tujuan bagi penjual, yaitu di mana memudah dalam kegiatan penyimpanan barang di gudang. Lalu memudahkan dalam kegiatan penataan barang di ruang maupun di rak, dan yaitu memudahkan penjual dalam melakukan kegiatan pelayanan terhadap konsumennya. Nah, sedangkan pengelompokan barang bagi pembeli yaitu memudahkan pembeli dalam memilih produk yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, lalu memudahkan pembeli dalam menyebutkan produk. Lalu selanjutnya yaitu memudahkan pembeli terhadap produk. Kedua yaitu mengidentifikasi pengelompokan barang yang akan dipajang. Nah, mengidentifikasi pengelompokan produk yang dipajang memerlukan perhatian yang sangat serius bagi pemilik toko karena akan berpengaruh terhadap tampilan produk pada penataan barang dagangan di suatu tempat. Nah, barang yang dipajang pada suatu tempat itu dapat dikelompokkan, yaitu sesuai dengan pengelompokan barang berdasarkan penggunaan barang. Lalu pengelompokan barang berdasarkan merek yang sama, misalkan sepatu Fladeo ya Fladeo mereknya, dan yang Nike sesuai, tidak dicampur. Lalu ada lagi pengelompokan barang berdasarkan ukuran barang. Nah, ukuran barang misalkan baju
berjejeran dengan ukuran S dan ukuran yang M dengan M, yang ukurannya besar, XL dengan XL. Jadi tidak dicampurkan ya. Lalu ada lagi pengelompokan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Biasanya pengelompokan sesuai kebutuhan konsumen itu bahan-bahan pokok. Nah, bahan-bahan pokok itu tidak dicampurkan dengan barang-barang seperti sepatu, baju, tidak bisa dicampurkan. Beberapa alternatif untuk penggolongan jenis barang yaitu menurut bentuk barang dagangan dikelompokkan ke dalam golongan benda padat dan benda cair. Jadi digolongkan mana benda padat dan mana benda cair. Lalu yaitu yang ada daya tahannya barang dengan dikelompokkan ke dalam golongan barang tahan lama dan tidak tahan lama. Bahan tahan lama itu seperti pakaian. Lalu yang barang tidak tahan lama itu contohnya ya makanan, mudah berjamur. Nah, lalu yang ketiga yaitu kegunaan barang dagangan dapat dikelompokkan dengan barang mewah. Barang mewah itu seperti mobil, Gucci yang biasa dipakai hias di rumah-rumah mewah. Lalu ada lagi kelompokan barang yang memiliki kebutuhan khusus dan barang yang tidak memiliki penyimpanan khusus. Anak-anak, di dalam toko swalayan itu barang-barang dagangan dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu barang supermarket, barang fresh, dan barang fashion. Nah, barang supermarket itu terbagi menjadi 5 departemen, yaitu ada departemen food, non-food, household, toys, dan stationery. Nah, departemen food itu seperti macam-macam snack, susu, biskuit, makanan kaleng, pokoknya yang bisa dimakan, food. Nah, lalu non-food itu seperti produk-produk di kamar mandi, sampo, conditioner, sabun, pembersih lantai, dan semacamnya lainnya. Lalu household itu produk-produk elektronik, magic jar, mesin cuci, nah seperti itu. Lalu toys itu departemen anak, departemen permainan seperti permainan untuk anak perempuan yaitu boneka dan masak-masakan, sedangkan departemen permainan buat laki-laki yaitu mobil-mobilan, robot. Nah, lalu selanjutnya yaitu departemen stationery. Nah, stationery itu produk-produk ATK seperti pulpen, pensil, buku tulis, penggaris, dan lain-lainnya. Lalu ada barang fresh yaitu vegetable yaitu produk sayuran daun, sayuran buah, pokoknya segala dengan sayuran. Nah, lalu fresh fruit yaitu buah lokal maupun buah impor. Nah, buah lokal itu seperti apel Malang, sedangkan buah impor yaitu kurma Arab. Nah, lalu fresh meat. Nah, fresh meat ini yaitu daging, macam daging ayam, daging sapi, kornet, ikan, udang. Lalu dairy produk yaitu seperti yogurt, butter, lalu keju. Yang terakhir yaitu frozen. Frozen itu produk yang dibekukan seperti daging beku, es krim, dan lain-lainnya. Ada barang fashion. Nah, barang fashion itu terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan pria, kebutuhan wanita, remaja, anak, dan bayi.
Nah, kebutuhan pria itu terbagi menjadi seperti kemeja, celana, kaos, dan macam-macam. Nah, kalau wanita itu kebutuhannya seperti rok, blus, gamis. Nah, lalu yang remaja dan anak dan bayi ini produknya sama, seperti baju bayi, celana, baju, kaos dalam, celana dalam, dan lain-lainnya. Dari sekian penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, dari mengenal penataan produk sampai pengelompokan barang dalam penataan produk, sudah selesai. Dan apa ada yang ingin bertanya? Lalu jika tidak, sebaiknya kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah. Nah, sekian dari materi yang udah Ibu jelaskan. Besok kita lanjut lagi ke materi bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.